Pancuran candi belahan peninggalan Airlangga. Terakhir tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma Raja Wengker yang pernah ditaklukkannya dulu. Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti peninggalannya antara lain: membangun Sri Wijaya Asrama tahun 1036, membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh yang letaknya di Muara Kalibrantas dekat Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041, memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca. Sebagai kiasan, Airlangga mengalahkan Wurawari. Pada tahun 1042, Airlangga turun takhta menjadi pendeta. Menurut serat calon arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentanyu. Namun, yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gendakuti tahun 1042 yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Pungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Menurut cerita rakyat, putri mahkota Airlangga menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kilisuci. Nama asli putri tersebut dalam Prasasti Cane 1021 sampai Prasasti Turun Hyang 1035 adalah Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Menurut serat calon arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan takhta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut, namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali. Dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain, yaitu anak Wungsu. Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaannya. Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan antara barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam serat calon arang, Negara Kertagama dan Prasasti Turun Hyang II. Kerajaan barat disebut Kadiri, berpusat di kota baru yaitu Daha. Diperintah oleh Sri Samara Wijaya. Kerajaan timur bernama Janggala, berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Diperintah oleh Mapanji Garasakat. Dalam Prasasti Pamuatan 20 November 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja. Sedangkan dalam Prasasti Gandakuti 24 November 1042, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Pungku. Dengan demikian, peristiwa pembelahan kerajaan diperkirakan terjadi antara kedua tanggal tersebut. Setelah membagi kerajaan menjadi dua, Airlangga kemudian menjadi pertapa dan meninggal tahun 1049. Airlangga semasa hidupnya dianggap titisan Wisnu dengan lencana kerajaan Garuda Muka, sehingga sebuah arca indah yang disimpan di Museum Mojokerto mewujudkannya sebagai Wisnu yang menaiki Garuda. Prasasti Sumengka 1059. Peninggalan kerajaan Janggala hanya menyebutkan Resi Aji Paduka Pungku dimakamkan di Tirta atau Pemandian.
Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita Prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan arca Wisnu disertai 2 dewi. Berdasarkan Prasasti Pucangan 1041, diketahui Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka, ketiga patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan 2 istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga ataukah tahun pembangunan candi pemandian tersebut. Kisah Airlangga digambarkan dalam Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Dalam perkembangannya, Kahuripan mempunyai peranan penting pada zaman kerajaan Jenggolo dan Majapahit. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Calon raja yang sebenarnya yaitu Sangramawijaya Tunggadewi memilih menjadi pertapa daripada naik tahta. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi 2, yaitu bagian barat bernama Kadiri, beribu kota di Daha, sedangkan kepada Sri Samarawijaya serta bagian timur bernama Jenggala, beribu kota di Kahuripan, diserahkan kepada Mahapanji Garasakan. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar 1049.